dari mana ini Pak? Ini busur dari Manusia Silver yang melempar melepaskan anak panah. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kota Makassar kembali mendapat serangan saat melakukan penertiban Manusia Silver di perempatan Jalan Veteran Utara Jalan Sungai Sadang Lama. Puluhan personel turun ke lapangan untuk menghentikan operasi mengemis yang dilakukan oleh kelompok Manusia Silver. Hanya saja belum sempat diamankan, mereka lari saat melihat rombongan petugas berseragam hijau army datang. 5 Manusia Silver lari menuju ke gorong-gorong bersembunyi, lalu lari merangsek hingga tembus masuk ke lorong tepat di samping kanal veteran. Personel Satpol PP kemudian mengejar, namun mereka dipukul mundur dengan serangan batu dan busur. Satpol PP juga membekali diri dengan tameng untuk melindungi diri dari serangan. Sekitar 30 menit aksi saling kejar dan lempar batu hingga busur terjadi di area tersebut. Aksi ini pun mencuri perhatian warga dan pengguna jalan setempat. Diketahui, penertiban ini dipimpin oleh PLT Kepala Satpol PP Kota Makassar Fatur Rahim. Kata Fatur Rahim, Satpol PP gabungan DKO Balai Kota dan Kecamatan turun melakukan penjaringan. Ini rutin kita lakukan, tadi kita menyisir sepanjang Jalan Veteran, ke Jalan Haji Bau dan Jalan Jenderal Sudirman, ucapnya. Tetapi kami kembali mendapat perlawanan, ini adalah tugas kami untuk memberikan efek jera bagi gelandangan dan pengemis, sambungnya. Sebelumnya, pada Kamis, 8 Mei 2025, lalu, Satpol PP Makassar juga mendapat perlawanan yang sama. Batu dan busur menghujani saat mereka menjalankan tugas melakukan penertiban Manusia Silver. Usai insiden itu, Satpol PP baru kembali melakukan penertiban pada hari ini. Hari ini memang merupakan kegiatan rutin kita, ya. Kebetulan kami bersama teman-teman turun langsung tadi beberapa titik, memastikan pada titik tersebut mengeliminir, mengurangi dan juga memberi isyarat agar tidak melakukan anjal dan lain sebagainya, tidak operasi lagi di jalanan. Jadi ini semacam kegiatan rutin sebenarnya. Personil yang kita turunkan memang dari beberapa kecamatan pada wilayah masing-masing, jadi di daerah Kecamatan Makassar dan juga sampai ke Haji Bau tadi, bahkan sampai ke Masjid Raya, untuk memastikan keberadaan mereka bisa kita eliminir. Dan juga tadi kita lihat juga operasi tersebut ya masih ada, tetapi kehadiran kami mudah-mudahan membuat memberi efek jerah sehingga mereka lebih mencari pekerjaan yang lebih baik daripada itu, dan juga untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Pak, tadi sempat ada perlawanan lagi dari Manusia Silver, Pak. Pada kondisi tadi memang kita dapatkan juga semacam busur, ya. Karena itu juga kami juga mempersiapkan diri dengan kehadiran beberapa anggota, ya. Tetapi alhamdulillah tidak ada yang mengenai ke kita. Yang pasti target untuk membuat mereka tidak melakukan kegiatan yang memang dalam perda itu tidak dilarang, mereka sudah tidak berada di lokasi, sehingga memang kita tugaskan tetap untuk ke depan, kita tugaskan untuk anggota tetap melakukan rutinitas tersebut. Pak, ada strategi lain mungkin selain kayak penertiban seperti ini, karena kan kalau yang seperti tadi ada penolakan, ada perlawanan terus. Jadi mungkin ada strategi yang lebih tepat ke depan, Pak? Strateginya ya tetap membuat mereka jerah, itu pertama. Kedua, strateginya kita harus mengedukasi. Ketiga juga strateginya juga kita memberi masukan sosial dari beberapa sektor, termasuk pertama dari perdanya, kedua juga pasti dari tokoh-tokoh masyarakat bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang kurang baik dilakukan oleh mereka di lapangan, sehingga pekerjaan anjal dan meminta-minta itu dapat mereka berubah. Dan ini pasti tetap kita koordinasinya dengan sosial, bahkan dinas tenaga kerja, agar mereka di lapangan setelah itu bisa merubah profesi. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih dapat kita bermanfaat ke depan, dan memang ya, ini
ini sudah kita lakukan dia koordinasi kepada bahkan sampai ke Majelis Ulama juga kita kunjungi untuk melihat memperkuat bahwa status mereka dan pekerjaan tersebut memang kurang tepat, bahkan ada memang fatwa untuk tidak melakukan hal-hal tersebut di lapangan. Pak, tidak ada upaya menggandeng TNI Polri, Pak? Ya, mereka kita bisa lihat mereka itu tetap kami koordinasi dengan TNI, tetapi mereka dalam batas kapasitas yang dapat kami atasi. Ya. Koordinasinya tetap kita lakukan pada saat kondisi-kondisi tertentu mereka kita hadirkan aparat, tetapi untuk kondisi sekarang masih koordinasi ke dalam dulu ya dengan Disub, karena peningkatan model kriminalisasi mereka ya, kalau membusuk dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada koordinasi kami dengan pihak kepolisian setelah banyak bukti-bukti juga kita bisa dapatkan. Saya kira kalau lapangannya sudah bisa dilihat bagaimana perilaku mereka terhadap penertiban kami, tetapi itu menjadi bagian daripada tugas dan tanggung jawab kita dalam penegakan perdanya. Mudah-mudahan mereka juga bagian dari kita, usia dan juga umur mereka juga masih relatif muda, bahkan kategori usia pekerja yang bisa kita lebih mengedukasi lebih dalam. Saya kira kalau dengan patroli dan juga beberapa mereka akan jenuh juga untuk melakukan kegiatan yang kurang baik untuk kedepannya buat mereka itu. Pak, tidak ada upaya untuk mencari otaknya langsung, Pak, supaya bisa teratasi betul-betul dari hulunya, Pak? Sudah pasti, tetapi kita harus mendeteksi secara detail, karena tidak bahkan ya kalau lihat operasi-operasi kadang jika kita berada di lapangan juga kadang ada oknum selain daripada itu juga yang berpakaian biasa, bagian daripada yang mungkin menjadi bagaimana pelacakan kami juga. Jadi setelah detail juga pasti kami koordinasi. Ini salah satu bagian yang tadi dikatakan tetap koordinasinya dengan kepolisian, artinya tindakan-tindakan kriminal dan apa sih peran mereka pada kehadiran operasi ini ya. Terkadang itu ada juga kita lihat di lapangan. Tapi sudah ada dideteksi memang itu, Pak, otaknya atau tempat markasnya mereka berkumpul? Sudah ada indikasi, tetapi kita belum menjudge bahwa mereka itu bagian daripada apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.